Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum basis data pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan masuk ke materi relasi dan pengolahan data. Yang pertama, kita masuk ke materinya dulu ya. Ada pengertian database. Apa sih itu database? Database adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media. Database itu diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Kemudian ada operasi dasar dalam database. Yang pertama ada create database, digunakan untuk pembuatan database, seperti halnya ketika kita membuat lemari dokumen baru untuk tempat penyimpanan data. Dan yang kedua ada drop database, digunakan untuk penghapusan database, di mana kita menghancurkan lemari dokumen beserta isinya jika memang ada. Yang ketiga ada create tabel, digunakan untuk pembuatan tabel baru ke suatu database. Lalu ada drop database, yang digunakan untuk penghapusan tabel dari suatu database. Lalu ada insert, digunakan untuk penambahan atau pengisian data baru ke dalam tabel yang berada pada suatu database. Yang keenam ada search, digunakan untuk pengambilan data dari sebuah tabel yang identik dengan pencarian lembaran arsip dari sebuah map arsip. Lalu yang ketujuh ada update, digunakan untuk perbaikan atau penambahan isi dokumen di dalam tabel pada suatu database. Lalu yang terakhir ada delete. Delete digunakan untuk penghapusan data dari sebuah tabel. Selanjutnya ada contoh studi kasus yang saya ambil dari langkah praktikum di modul, yaitu ada studi kasus mengenai mahasiswa yang akan melakukan pengambilan mata kuliah. Berikut ini ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Di sini tuh ada tabel mahasiswa dan mata kuliah. Relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many. Kenapa? Karena mahasiswa itu boleh mengambil banyak mata kuliah. Dan mata kuliah itu boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Maka dari itu, relasinya adalah many to many. Yang menghubungkan tabel mahasiswa dan mata kuliah adalah atribut kode matkul, di mana kode matkul jika di tabel matkul itu adalah primary key. Kemudian jika di mahasiswa, dia jadi foreign key. Jadi nantinya tuh ini akan dihubungkan, maka mahasiswa dan matkul akan menjadi relasi. Nah, kita akan masuk ke langkah praktikumnya. Untuk langkah praktikumnya, pertama kita buka scene-nya dulu, kemudian klik start di Apache dan MySQL-nya. Lalu setelah itu, kita klik admin di bagian MySQL untuk menghubungkan ke PHP MyAdmin, di mana di sana nanti kita akan buat database baru gitu. Nah, setelah masuk di sini, untuk membuat database baru, kita klik new. Kemudian isikan nama basis data, nama database yang diinginkan gitu. Saya di sini akan pakai database-nya kuliah, kemudian kita buat. Nah, database telah terbuat gitu ya. Nah, di sini tuh selanjutnya kita bikin tabelnya. Tabel apa sih yang kita butuhkan gitu? Kan ada tabel mahasiswa sama mata kuliah. Nah, yang pertama itu tabel mata kuliah dulu. Kita bikin mata kuliah di sini matkul gitu. Jumlah kolomnya yang dibutuhkan ada berapa sih? Tadi tuh kita butuhnya 1, 2, 3, ada 3 gitu. Berarti kita isi jumlah kolomnya 3, lalu kirim. Nah, di sini kita isikan atribut apa yang kita butuhkan gitu. Yang pertama ada kode matkul, lalu ada nama mata kuliahnya. Kemudian di sini ada semester berapa gitu. Di sini kita kasih integer aja, namanya kita ganti varchar karena dia itu string ya. Lalu semester boleh varchar lah. Gitu. Jadi kita bisa isi angka, bisa isi tulisan, tapi gampangnya
mungkin integer aja gitu, biar kita kasih angka. Panjang nilainya kita kasih bebas, boleh 10 yang kira-kira aja. Mungkin di sini ada 20, lalu semester 10. Nah, setelah ini diisi semua, kita jadiin kode matkul itu sebagai primary key. Di sini nih, di index kita ganti primary. Nah, kita kirim. Nah, ini kode matkul udah kita jadiin primary gitu ya. Selanjutnya kita simpan. Nah, tabel mata kuliahnya udah kebuat gitu ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan tabel untuk mahasiswanya. Klik new di sini. Kemudian kita klik untuk nama tabelnya. Nama tabelnya tuh apa? Mahasiswa gitu ya. Nah, kita tuh ada butuh berapa kolom di sini? Ada NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, sama kode matkul ada 7. Kalau ada 7, ini kan baru ada 4. Kita bisa tambahin 3 kolom lagi gitu, biar jadi 7. Nah, kita tinggal isikan apa dia yang dibutuhin. Pertama ada NIM, kemudian ada nama mahasiswanya ya. Terus ini ada tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, lalu yang selanjutnya alamat, nomor telepon, dan yang terakhir ada kode matkul yang nantinya akan direlasiin sama kode matkul tadi yang ada di tabel mata kuliah. Nah, di sini kita kasih name-nya integer, kemudian namanya varchar. Di sini kita kasih 10. Takut kurang, 20. Namanya boleh 50. Tanggal lahir kita kasih date ya, biar tanggal langsung. Jenis kelamin kita kasih tipe datanya enum, biar nanti kita tinggal milih perempuan atau laki-laki gitu. Nah, ini bisa edit di sini. Nah, yang pertama contoh perempuan, yang keduanya laki-laki. Nanti kita kirim. Nah, nanti kita tinggal milih untuk isinya tuh mau perempuan atau laki-laki. Alamat kita kasih varchar, sini 50. Lalu untuk nomor telepon kita kasih integer. Lalu untuk kode matkulnya kita kasih integer juga, kasih 10. Ini disamaan ya sama yang tadi kode matkul ada di matkul. Itu kan tadi kita kasihnya integer dengan panjangnya 10 gitu. Nah, ini untuk name kita jadiin primary juga, caranya sama kayak tadi, primary. Nah, kirim. Udah semua kan, kita tinggal simpen tabelnya gitu. Nah, ini udah berhasil dibuat. Di kuliah itu ada mahasiswa sama matkul gitu. Nah, untuk di tabel mahasiswa yang kode matkul kita ganti jadi foreign key. Caranya itu gimana? Kita klik, kemudian klik index. Nah, nanti tuh dia jadi abu-abu gini. Ini namanya foreign key. Nanti kita hubungin sama yang tadi ada di matkul gitu ya. Nah, nanti kita akan hubungin dengan kode matkul di sini. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita klik database-nya kuliah. Kemudian kita klik designer. Nah, di sini tuh kita akan buat itu ya, relasinya dengan cara gimana? Kita klik di sini buat relasi. Nah, kita klik di sini nih kode matkul yang di matkul, pilih foreign key-nya tuh mana sih, kan ini ya. Nah, buat oke gitu.
Nah, maka ini kedua tabel udah terrelasi gitu ya antara mahasiswa sama matkul. Kalau udah sampai sini, maka kan akan terhubung. Jadi langkah selanjutnya kita masuk ke pengolahan datanya. Gitu. Untuk yang pertama kita menambahkan data, insert data di tabel mata kuliah terlebih dahulu gitu. Kita bisa tambahkan bebas aja, mau isi apa aja gitu. Misal di sini kode matkulnya 1, nama mata kuliahnya apa gitu. Misal logika, informatika gitu. Ada di semester berapa sih? 1 misal gitu. Lalu kita isi lagi. Ini harus beda ya, karena di sini tuh pakai primary key, dimana dia itu kunci yang unik gitu. Jadi harus beda untuk membedakan antara kode matkul yang 1 dengan yang kedua gitu. Untuk namanya kita bebas aja, misalnya sistem operasi semester 3 gitu. Lalu kalau udah selesai kita bisa kirim. Nah, ini untuk query-nya gitu. Kalau tadi kan kita kan secara itu ya langsung nambahin aja, tambahin, langsung isi apa yang dibutuhin. Nah, kalau di query ini kita kayak ngetik sendiri gitu. Pakai query buat ngisiin di tabel matkulnya. Nih, insert into matkul, kode matkul, nama, semester gitu, value-nya apa, isinya gitu. Ini yang kita isiin tadi. Nah, untuk melihat tuh kita bisa klik di jelajahi. Nah, ini data yang udah kita masukin tadi gitu ya. Nah, untuk mahasiswanya sama aja. Kita tinggal tambahkan. Nah, kemudian integer. Nah, kita kasih NIM-nya misal 19.018.160. Namanya Riri. Tanggal lahirnya kita isiin ya. Kita ganti 2000 misal. Tuh, 2000. Tahun 2000. Lalu jenis kelaminnya kita pilih perempuan. Alamatnya misal Kebumen. Nomor teleponnya 08978, bebas ya isinya. Lalu kode matkulnya kita tuh bisa isi, kalau 1 itu tadi kan logika, kalau yang kedua apa tadi namanya, sistem operasi gitu. Jadi kita tinggal klik-klik aja gitu, karena tadi kan udah kita relasiin, jadi di sini tinggal milih aja. Lalu yang selanjutnya bisa isi lagi, misal 19.018.170. Kita kasih nama misal Dodi, tanggal lahirnya 2001 misal gini. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Jakarta, nomor teleponnya 098, bebas. Lalu untuk kode matkulnya misal dia ambil yang kedua, sistem operasi gitu. Nah, kalau udah bisa kita kirim. Nah, ini query-nya. Tadi kita kan isi bukan manual, kita isi kayak gampangannya gitu kan. Nah, kalau di sini tuh query-nya insert itu. Nah, ini datanya udah masuk gitu. Kode matkulnya diambil yang ke-1. Yang ke-1 apa sih gitu. Nah, yang 1 kan tadi udah kita inputin, ada logika informatika. Yang kedua sistem operasi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pengolahan data, read data gitu. Kita bisa isiin di sini, misal di mahasiswa SQL. Nah, caranya tuh gimana? Kayak di modul ya, select from mahasiswa. Kita akan membaca data, melihat data dari tabel mahasiswa dengan NIM berapa gitu. Where NIM
where NIM sama dengan, misal tadi kita inputnya ada 19.000 plus 160 gitu ya. Kalau udah, kita langsung kirim aja. Nah, akan kebaca kan tadi yang query kita yang kita tuliskan untuk read data itu nanti akan terbaca di sini. Kita akan nyari mahasiswa yang NIM-nya itu 160 gitu. Jadi dia akan menampilkan semuanya dari NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon sama kode matkulnya. Itu adalah read data. Kemudian yang selanjutnya kita bisa update data gitu. Kita masuk ke mahasiswa, contoh. Nah, kita tuh mau update gitu. Ternyata di sini tuh bukan Kebumen alamatnya. Nah, ini bisa diedit dengan cara klik ubah. Nanti kita ganti jadi Bandung misal. Nah, tinggal kita kirim aja. Nah, otomatis datanya kan akan terupdate. Tadinya Kebumen jadi Bandung. Itu pengolahan data update. Untuk yang selanjutnya ada delete. Kita juga bisa menghapus data dengan cara klik delete pada data yang akan dihapus gitu. Misal di sini kita tuh mau ngapus Dodi gitu ya. Tinggal dicentang aja. Lalu bisa klik hapus. Bentar. Gini, klik delete di sini aja, hapus. Nah, apakah Anda ingin menghapus gitu, akan menjalankan hapus data mahasiswa dengan NIM-nya itu 170? Oke. Otomatis datanya akan terhapus gitu ya. Datanya akan terhapus. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.